Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang menerima rahmat sesuai dengan kasih karunia Tuhan sendiri. Anugerah rahmat kasih karunia diberikan Tuhan kepada kita tentu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Oleh karena itu, Paulus mengajak kita semua untuk menggunakan talenta, bakat, segala anugerah, rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita dengan rendah hati, agar iman kita bersama dapat bertumbuh menuju kesatuan dan kedewasaan dalam Kristus. Hari ini kita berdoa mengucap syukur atas ulang tahun ke-23 bagi Yohanes Andika Satria Persada. Semoga panjang umur, selalu meninggikan Tuhan Yesus dalam segala kegiatan dan pekerjaannya, selalu sehat dan bahagia dalam perjalanan hidupnya. Kita terus berdoa untuk Bapak Anggoro bagi pemulihan kesehatannya setelah menjalani operasi. Kita juga berdoa untuk kesejahteraan dan kedamaian kekal bagi arwah Bapak Gunawan Dipo Bagio yang dipanggil Tuhan 53 tahun yang lalu. Semoga karena kasih dan kerahiman Tuhan, beliau berbahagia di surga. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan mengakui dan menyesali segala kesalahan dan dosa kita. Kita mohon kerahiman Tuhan. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekudusan, Engkau senantiasa memelihara kami dengan aneka karunia. Tuntunlah kami agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sesuai yang diajarkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun di bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, dialah pula yang telah jauh lebih tinggi naik daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala maupun pengajar, semuanya itu untuk melengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel, sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud.
Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak jarang kita manusia ini memiliki kecenderungan atau memiliki perasaan lebih baik dari yang lain. Tidak jarang dalam hati kita, sadar atau tidak, muncul perasaan sok lebih baiklah, sok lebih sucilah, dan selanjutnya. Itulah kecenderungan yang tidak jarang hadir hingga dalam diri kita umat beriman. Hari ini dalam Injil dikisahkan
ada beberapa orang datang kepada Yesus memberitahu tentang beberapa orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Menanggapi hal tersebut, Yesus berkata, "Sangka orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib seperti itu." Lalu Yesus juga memberi tanggapan yang sama atas kejadian yang menimpa 18 orang yang tertimpa menara dekat Sion. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa penderitaan malapetaka yang mereka alami itu bukanlah disebabkan karena dosa mereka. Yesus selanjutnya justru berkata kepada mereka, "Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara yang sama." Yesus mengingatkan semua orang, tentu dengan kelemahan manusiawinya, pernah atau bahkan sering jatuh bangun dalam dosa. Kesadaran inilah yang mau disampaikan oleh Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan betapa pentingnya bagi setiap orang untuk bertobat. Dan kita tahu, bertobat adalah tindakan mengubah hati, mengubah pola hidup, meninggalkan segala dosa, dan berubah kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Pertobatan tentu tidak berhenti hanya sekedar, "Ya, saya berhenti untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, berhenti untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk." Pertobatan yang sejati melibatkan hati yang terbuka, sekali lagi untuk dibentuk, untuk diperbaharui oleh rahmat Allah, serta bertumbuh dalam iman dan cinta kasih, sehingga hidup seseorang menjadi semakin sesuai dengan kehendak Allah dan menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berusaha untuk tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk terus-menerus menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah baik. Kalaulah kita harus jatuh dalam kesalahan dan dosa, mari kita sesegera mungkin untuk bertobat. Ingat, ada saat atau akan tiba waktunya di mana pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
selama-lamanya. Pujilah Tuhan Allah semesta, sebab dari kemuliaan menerima hadiah yang dipersembahkan kepada hasil pekan dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanmu dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, terimalah sajian persembahan kami. Semoga kami setia pada Kristus dan tekun mengamalkan firman-Nya dengan mencintai gereja dan sesama, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu sambil berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Mari kita satukan doa-doa dan intensi kita dengan kurban Kristus di altar. Anamnese 2a. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus Widiarto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, melalui kurban putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan belas kasih kepada kami. Kuatkanlah kami agar selalu setia kepada putra-Mu, dengan berani berpaling dari dosa-dosa kami, sampai kami Kau jadikan layak mengikuti perjamuan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. amin. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Ratu Rosari, Bunda Tuhan,